إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menjadikan hari Ahad yang mana memang menjadi maklum bagi kita selaku orang Indonesia, yaitu hari libur. Tetapi kita sengaja untuk mendatangi ilmu, untuk mendatangi ta'lim, maka ini merupakan keberkahan dan juga rahmat dari Allah. Tidak semuanya Allah jadikan hamba-hambanya ini bisa meluangkan waktunya, sengaja meluangkan waktunya khususnya di hari libur untuk ta'lim, untuk menuntut ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita meyakini bahwa yang namanya Al-Quran adalah hudan, Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Maka kalau kita mengimani Al-Quran adalah petunjuk, semua yang ada di dalamnya pasti membawa kepada kebahagiaan, kesuksesan ya. Maka terkadang memang kita masih salah di dalam menafsirkan apa arti aslinya sukses, bahagia. Ketika faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah angkat dari neraka, artinya Allah tidak siksa di neraka, kemudian Allah masukkan ke surga, maka inilah sejatinya orang yang sukses, juara. Berarti kembali kepada akhirat, bukan hanya sebatas dunia. Dan Al-Quran membawa kesuksesan dunia dan akhirat. Maka kalau kita mendengarkan iqamat itu, ya saudara-saudariku sekalian, iqamat itu kan ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Mari kita menuju apa? Falah, kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan. Kurang lebih kan seperti itu. Kalau adik-adik sekalian ini belajar bahasa Arab, falah itu juga punya arti apa? Farmer. Ya, farmer itu bahasa Arabnya falah. Apa? Petani atau peternak. Itu falah, satu akar kata dengan falah dalam iqamat, bahagia, sukses. Ya. Karena di zaman Nabi falah siapa saja mereka? Yo petani kurma, peternak domba, kaya apa enggak? Kaya apa enggak? Kaya. Sukses mereka. Dalam dunia sukses, dapat keuntungan besar. Tapi kalau falah di Indonesia, petani peternak di Indonesia gimana, Mas? Lencu enggak? Ya, ngeluh terus, mahal pupuknya, mahal benihnya, enggak sukses-sukses. Padahal akar katanya sama, falah itu bahagia, sukses, falah itu petani, peternak. Harusnya kan sama, sukses juga. Kenapa di kita enggak? Ya karena kalau di zaman Nabi dan para sahabat, mereka selain bekerja untuk dunia menjadi falah, tapi Al-Quran mereka pegang. Maka orang yang paling paham waktu sholat itu siapa dari semua profesi? Petani. Ya apa enggak? Karena waktu sholat itu sangat erat kaitannya dengan matahari. Ya, orang petani tahu
habis subuh mereka ke sawah. Habis itu ketika matahari mulai naik, sangat teriknya, kemudian mulai agak ke barat dikit, berarti mancing waktu zuhur. Nanti kalau sudah terus lebih banyak iupnya, mancing waktu asar. Dan ketika ghurubus syamsi terbenam, berarti telah mancing waktu siapa ini yang paling paham? Petani. Maka petani zaman dulu orang yang paling pertama dalam menegakkan salat. Maka Allah berikan rahmatnya, pertaniannya panen raya. Hari ini petani di kita bisa jadi orang yang berada di garda depan kesyirikan. Iya apa enggak? Masih percaya sama Dewi Sri, tumbal di mana-mana, ya. Bikin apa, Mas? Untuk burung itu apa? Kelontong apa istilahnya? Hah? Biar gak dimakan burung itu loh. Tahu ya maksudnya ya? Coba sekarang Rasulullah SAW bersabda, biji-bijian dari kebunmu itu ketika dimakan oleh burung-burung itu ditulis oleh Allah sebagai sedekah. Paruhnya burung tuh berapa tuh, Mas? Paling cuma ya, paruhnya burung tuh berapa? Burung itu nggak seperti manusia. Sekintal kurang, 1 ton kurang, ya, 1 pabrik kurang. Burung paling makan cuma seberapa? Maka Rasul sampaikan, biji-bijian yang dimakan di kebunmu oleh burung-burung itu terhitung sedekah. Di kita, ya, diusah, londong itu masih pakai yang biasa. Ada yang pakai kesyirikan jimat-jimat itu, Mas, mantra-mantra. Manuk kuntul maburo, ya. Ada beberapa mantra-mantra syirik. Maka Allah jauhkan rahmatnya karena dari kita tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Petani paling jarang sholatnya. Subuh kadang sebelum waktunya sudah berangkat, nggak subuhan. Pulang menjelang maghrib, zuhur, asar, ya, nggak kena. Masya Allah. Inilah kenapa kita perlu untuk mengembalikan kepada Al-Quran, ya, yang mana Al-Quran membawa kepada kita petunjuk. Bahkan dalam tema yang kita sampaikan, belajar pun ada di dalam Al-Quran, ya. Belajar itu sudah diajarkan oleh Al-Quran, ya. Maka nanti silahkan rekan-rekan ini buka surat Al-Jumu'ah ayat 2. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ketika sudah Allah mengajarkan tasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ayat yang kedua itu, ya, Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah yang mengutus Nabi Muhammad menjadi rasul di tengah umatnya, di tengah, ya, kaumnya. Bahkan misinya rahmatan lil alamin, semesta alam. Dan itu proses yang dilakukan oleh Rasul. Prosesnya mulai dari, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalamin mubin. Kaumnya itu sebelumnya dhalalim mubin, sesat, sesat-sesatnya, nggak punya petunjuk sama sekali. Tapi dengan proses mulai yatlu alaihim ayatihi, Rasul bacakan, Rasul sampaikan, Rasul dakwahkan ayat-ayat Allah. Berarti belajar pertama adalah Quran. Bagaimana? Baca dulu, Mas. Baca dulu. Baca saja. Ya, kenapa? Karena dengan faedah membaca tilawah Quran wa yuzakkihim akan memberikan kesucian jiwa. Sekarang gini. Ya.
Ini botol. Ya, ini saya punya 2 botol. Botol ini lebih gede, lebih bagus, lebih keren. Tapi saya kasih, ini anggap kosong semuanya ya. Botol yang ini bagus, menarik, tapi kotor, berdebu. Kemudian saya isi air. Ya, saya isi air. Kemudian botol yang satunya ini biasa, lebih kecil, lebih gak menarik, tapi bersih. Saya isi air. Rekan-rekan sekalian milih minum botol yang ini apa botol yang ini? Yang kecil. Kenapa? Meskipun gak menarik, tapi karena dia bersih, airnya layak untuk diminum. Ini meskipun menarik, meskipun lebih besar, airnya kualitasnya mungkin ngeri, kangen water apa di atasnya itu. Tapi karena ini kotor, nggak ada yang mau minum, karena nggak layak minum. Inilah hati kita sekalian. Hati kita ini, kalau sudah diisi ilmu apapun, kemudian baru Quran, maka sejatinya hati kita ini udah banyak noda kotorannya, Mas. Susah masuk. Al-Qur'annya jadi susah masuk. Karena sudah kolot dengan ilmu-ilmu yang lain. Beda dengan ketika kita mengawali hati ini diisi dengan Quran dulu. Maka ibarat gelas yang bersih, habis itu ilmu apapun masuk. Itulah yang membawa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, setinggi apapun kalian belajar, keliling dunia manapun, tapi kemudian baru Quran, apalagi belum paham, maka termasuk golongan orang tersesat. Ya, pengen contohnya Mas. Saya pribadi itu pernah ke Balaan. Mungkin orang Sukoharjo tahu Balaan ya. Balaan itu ada kuburan yang dikultuskan, Mas. Dan itu saya ke sana habis Idul Fitri, habis khutbah Idul Fitri di Balaan. Itu kuburannya Masya Allah, ramainya melebihi jamaah sholat Idul Fitri. Ya. Makanya saya penasaran. Kemudian ketika ngepasi ke sana itu, ngepasi kuncennya itu orang Jawa Timur, Mas. Tuban apa Lamongan gitu. Dan antum tahu, sarjana, Mas. Sarjana di salah satu alma mater perguruan tinggi negeri di Solo. Jadi kuncen. Jadi ilmiahnya itu kalau nggak ada iman, wis bubar. Mungkin antum dulu pernah dengar berita Dimas Kanjeng sapa neh, Mas. Saya menggandakan uang. Lihat ya, siapa yang di belakangnya itu? Profesor, doktor, katut, Mas. Lah apa gunanya sekolah dhuwur-dhuwur? Kalau nggak punya iman, nggak punya Al-Qur'an, ilmiahnya dikontrak nih, Mas. Ya, disewakan itu. Disebabkan hatinya kotor, keruh. Berbeda dengan kaum muslimin. Ya, berbeda dengan kaum muslimin. Lihat. Kita ini punya berbagai macam. Ini belum yang ilmu agama nggak kehitung, Mas. Ilmu agama nggak kehitung. Ilmu dunia saja. Ya. Saya tanya aja rekan-rekan ini. Rekan-rekan pernah dengar nggak ilmu aljabar? Aljabar tahu? Aljabar? Pernah ya? Tapi di sekolah ada pelajarannya itu. Kalau kami pernah mengalami, SD kami itu ada pelajaran aljabar. Jadi ada matematika, ada berhitung, ada aljabar. Antum ngalami pelajaran aljabar? Ada? Wah, hah? Ada? Masya Allah, bagus berarti. Ya. Tapi kok cuma satu, yang lain nggak ngalami? Ngalami juga aljabar. Pelajarannya itu aljabar. Masya Allah. Itu milik kaum muslimin, Mas. Aljabar itu diambil dari buku. Bukunya emang namanya Al-Jabr wal Muqabalah.
Memang isinya angka-angka, perkalian, pembagian, itu aljabar. Itu miliknya Al-Khwarizmi. Ya, Al-Khwarizmi. Kita nggak bicara nanti ya masalah akidah dan sebagainya. Kita melihat seorang muslim ini yang bernama Al-Khwarizmi. Antum lihat di muqaddimahnya, di kata pengantarnya kitabnya itu Al-Jabr Muqabalah. Itu kenapa menyusun kitab Al-Jabar itu? Karena untuk memudahkan kaum muslimin di dalam aktivitas harian, terlebih dalam beribadah. Coba sekarang bayangkan, apa hubungannya ilmu matematika dengan ibadah? Apa hubungannya? Ini kalau kita nggak tahu agama, nggak mudeng malah hal-hal semacam ini. Al-Khwarizmi paham sekali, di dalam agama kita ada masalah zakat. Zakat mal, ya, hitung-hitungan nggak itu? Ada mawarith, ya, ilmu warisan, ya, faraid itu, ngitung warisan, hitung-hitungan. Dan saat itu di zaman beliau, angka itu yang mendominasi adalah Romawi dan India. Bisa membayangkan? Angka Romawi, bisa membayangkan? Siji, loro, telu, papat, strip, ngene, 5 V, gini-gini, bisa membayangkan ya? Bayangkan kalau itu diterapkan untuk urusan agama kita, apa enggak jelimet? Umpamanya orang punya duit untuk nantinya dikeluarkan zakatnya, umpamanya 4.000 dinar. 4.000 dinar itu berarti tulisannya gimana kalau Romawi? Opera sak renteng mas itu. Ya. Makanya kemudian Khwarizmi berusaha membikin kaidah sehingga muncullah angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu mas. 1 sudut, 2 sudut, 3 sudut, 7 sudut, sampai 9 sudut. Ketemu berikutnya 0. Antum belajar kan? Kalau 0 itu sudah bilangan tak bersudut. Kalau ditarik garis di dalamnya, sudut yang tak terhingga. Ketika ditaruh di belakang angka apapun bakal merubah. 1 tambah 0 jadi 10, tambah 0 lagi dari 100 dan seterusnya. Ya, coba sekarang bayangkan, saya minta kalian nuliskan 2000 berapa ini? 2021 pakai angka Romawi. Sepanjang apa itu? Dengan 2021 dengan angka yang antum tahu sekarang. Ringkes mana? Ringkes mana? Ringkes angka yang sekarang kan? Dan itu malah disebut sebagai angka Latin. Padahal itu angka Islam. Itu angka Islam dari Khwarizmi. Yang 1, 2, 3 itu angka Islam, bukan angka Latin. Kita terbodohi dengan ya berita-berita yang sampai di kita itu angka Latin. Kalau nggak percaya mas, buka nanti Microsoft Word, ya, buka nanti Microsoft Word. Kemudian udah nulis kan? Kalau pengen numbering, ya, pengen ngasih number gitu ya, numbering, coba mas, ketik biasanya di option ya, option untuk buatnya numberingnya, itu kalau angka Arab, ya, udah diklik, tik, kemudian antum mulai ketik angka 1, 2, 3, angka Arab ya, munculnya seperti apa? Mesti ke angka Latin kita mas. 1, 2, 3 mesti. Loh, pengennya harus angka Arab kayak 1, 2 gini, 5 kayak buah salak. Nggak mungkin di Microsoft Word itu jadi Arab. Antum harus merubah numeralnya menjadi India. Ya, India kan ada itu beberapa optionnya kan. Kalau antum ketik Hindi, kemudian enter, ya, oke. Kemudian baru ngetik angka 1, 2, 3, mesti baru ketemu angka Arab yang kita kenal sekarang. Itu, ya.
Jadi angka 1, 2, 3 seperti di tulisan Indonesia itu angka kita, Mas, milik kaum muslimin. Ya, milik kaum muslimin. Berangkat dari apa? Kata pengantarnya Al-Khwarizmi, ini untuk memudahkan kaum muslimin dalam beribadah. Berarti beliau tahu dulu Qur'annya. Ya. Ada Al-Jazari. Al-Jazari itu dikenal ahli robotnya kaum muslimin. Ya, ahli robotnya kaum muslimin. Sekarang kalau boleh saya bertanya, ya, robot yang berfungsi untuk di zaman ini apa saja? Ya, kebanyakan urusan apa? Dunia apa urusan agama? Dunia, ya. Sekarang gini, zaman Al-Jazari ada kitabnya, kitab Al-Khiyal namanya. Jadi kita ini sudah kaya akan referensi, Mas. Kita tuh kaya, tinggal mau nggak balik kembali membuka buku-buku itu. Kitabnya judulnya Al-Khiyal. Itu beliau bikin robot, fungsinya untuk apa? Jadi dulu namanya pemimpin kaum muslimin dengan kesibukannya, waktunya ngurus umat, para khalifah, para sultan, para menteri-menteri, itu dibikinkan robot itu, ya, dibikin robot gimana? Yes, robot ya. Jadi robot itu tengahnya ada bejana, ya, kemudian di sampingnya ada handuk, dan tengahnya itu ada seperti alarm. Fungsinya apa? Mengingatkan para pemimpin dan para menteri waktu sholat. Jadi ketika waktu sholat, robot ini mulai berbunyi, atau intinya alarmnya bunyi, kemudian jalan sendiri menuju para penguasa itu untuk langsung menyiapkan wudhu. Jadi bejana, baskom atau semisalnya itu ada airnya untuk wudhu, dan handuk ini untuk ngelap selesai wudhu. Nah, itu sudah ada dikit. Bikin robot mempermudah orang wudhu. Coba Mas sekarang. Makanya saya pernah sholat di Kediri kalau nggak salah, ya, antara Mojokerto apa Kediri saya lupa. Saya masjid bagus sekali. Ketika di tempat wudhu itu kerannya kalau kita buka gini nggak keluar keras, Mas, standar. Tapi ketika kita berapa detik kita baru ngambil air, itu langsung berhenti. Kalau kita majukan lagi, ya, keluar lagi dikit, nggak banyak, kemudian kita tarik gini, berhenti. Masya Allah, ini bagus. Saya pribadi suka. Kenapa? Ini keran mengantisipasi keborosan air dalam berwudu. Nggak mubadzir, nggak israf, Mas. Nah ini tugas antum sekarang yang masih belajar. Maka jadikan agama ini jaya dengan jerih payah antum bisa menghasilkan karya. Ya, bisa menghasilkan. Kan nggak mungkin bikin robot kok buat wudhu kalau nggak paham agama, nggak paham sholat, waktunya, tata caranya, kebersihannya. Nah ini berawal dari mereka yatlu kitabahu, membaca ayat-ayat Allah, membaca Quran. Membaca itu ya bolehlah untuk belajar itu membaca, ya membaca biasa. Tapi kalau dalam Islam namanya membaca itu include, ya, include apa? Include menghafal, include mengkaji kandungannya. Nah, baru nantinya bisa membersihkan hati. Kalau sudah wa yuzakihim, hati bersih, maka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, maka kemudian diajari semua kandungannya. Mau Al-Quran isinya halal haram, Al-Quran isinya akhlak, Al-Quran isinya sejarah, Al-Quran isinya macam-macam, kemudian ditambahi ilmu dunia, maka hati dan pikiran siap nampung, Mas, karena bersih. Maka tadi saya teruskan ucapan Imam Ibnul Qayyim,
Sudah berjalan ke negeri manapun, belajar kok Quran ditinggal, masih dihitung tersesat. Gelar sudah tinggi-tinggi, ya, S3 doktor sampai mungkin prof. Cuma nggak tahu prof itu profesor apa provokator ya gue. Yang penting prof, ya kan? Tapi kemudian nggak kenal iman, nggak kenal Al-Quran, maka kering dia dan dia tersesat. Ini bukan saya pribadi mengatakan, tapi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, tidak kalah pentingnya kita juga nukilkan ucapan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Abbas itu adalah guru besarnya Al-Quran. Ahli tafsirnya sahabat itu Abdullah ibnu Abbas, yang di masa Umar bin Khattab dikirim ke Persia, ke wilayah Kufah, ya, 15 tahun di sana. Umar wafat, diganti kepemimpinannya dengan Utsman bin Affan, baru balik ke Madinah. Ketika Ibnu Abbas balik dari Kufah ke Madinah, Utsman bin Affan menegur, "Ya Abdullah, ya, kenapa engkau balik ke Madinah? Bukankah engkau ditugaskan ngajar di Kufah?" Kata Abdullah ibnu Abbas, "Iya, saya balik karena tugasku sudah selesai." Kok bisa selesai? Karena aku tinggalkan Kufah kecuali mereka semuanya sudah 11-12, artinya sudah mendekati denganku. Jadi ilmunya Abdullah ibnu Abbas sudah ditransfer semuanya dan sudah dicetak orang Kufah itu nggak jauh beda dengan Abdullah ibnu Abbas 15 tahun itu. Dicetak dengan apa? Dengan Quran. Tapi beliau kemudian juga mengatakan, ini perlu dicatat memang ini. Kunna nas'abu bihifdzil Qur'an wa sahula alaina al-amalu bihi. Kami dulu itu susah di dalam menghafal Al-Qur'an. Tapi kita diberi kemudahan oleh Allah mengamalkannya. Ini ucapan Ibnu Abbas. Dulu kita susah belajar menghafal Al-Quran, tapi Allah mudahkan kami dalam mengamalkan. Wa sayatiz zaman, dan akan datang zaman, sahula alaihim hifdzul Quran wa sa'uba alaihim al-amal. Akan datang suatu zaman Al-Quran itu mudah sekali dihafal, tapi ya ini belakangnya nggak enak mas, belakangnya nggak enak. Tetapi di zaman itu Al-Quran sangat susah untuk diamalkan, ya, mudah dihafal tapi susah untuk diamalkan. Mudah dihafal ini berbagai macam cara dan metode yang kita alami sekarang mas. Kita ini sudah ada anak yang pengen sebulan hafal berapa juz, 2 bulan hafal setengah Quran dengan metode-metode tertentu. Banyak. Tapi satu yang dilupakan oleh kaum sekarang, tidak mempelajari kandungannya sehingga tidak tahu bagaimana cara mengamalkan. Bahkan yang bikin saya khawatir itu ketika adanya banyak program tahfidz. Sekali lagi, tolong jangan disalahpahami. Saya nggak memberikan down, saya tidak melemahkan dan merendahkan yang mau menghafal Quran. Terus bagus itu, terus. Tapi satu, jangan dikotori hati tadi, ya, sudah kenal Al-Quran dengan urusan dunia. Contohnya, hafal Quran untuk apa? Untuk ikut lomba, ya kan? Pengen jadi juara. Hafal Quran supaya bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes. Hafal Quran, ya, semuanya jadinya minat dunia. Ya. Jadi memang dipermudah, kita hafal Quran sekarang dipermudah.
mudah, berbagai macam metode. Tapi bayangkan ketika orang tua mencetak anaknya hafal Quran supaya ikut lomba di TV, ya, supaya juara, supaya Masya Allah. Akhirnya dunia lagi jatuhnya. Lah ini yang menjadi catatan kita sekalian. Zaman Abdullah ibnu Abbas belajar Al-Quran, menghafal, sama Rasul diminta 10 ayat. 10 ayat itu kalau sudah bertemu Rasul, menghafal, sebelum Rasul melihat diamalkan, tidak boleh nambah. Ya, jadi 10 ayat sudah dihadapkan Rasul, kemudian diambil kandungannya, isinya diamalkan. Baru kalau sudah kelihatan, baru kemudian naik lagi. Maka kalau Ibnu Umar, ya, putranya Umar bin Khattab, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, mereka sendiri meriwayatkan, kami dulu hafal Al-Baqarah bisa sampai 18 bulan. Bayangkan 1,5 tahun lebih hanya menghafal Al-Baqarah. Tapi kembali lagi, mereka sangat mudah mengamalkannya. Kenapa? Karena tadi 1 ayat langsung diamalkan, 1 ayat diamalkan. Hari ini Al-Baqarah paling bisa 3 hari dengan metode tertentu. Tapi hasilnya jauh, Mas. Di zaman Utsman bin Affan itu dicetak Al-Quran 5x lembar. Digandakan itu, ditulis ulang 5x lembar. Untuk siapa? 5 wilayah kaum muslimin. 1 Yaman, 1 Mesir, 1 Irak, 1 Kufah, 1 Hijaz. 1 negara Qurannya 1, Mas. Tapi menjadi generasi Quran. Kok bisa? Ya itu tadi. Karena Quran itu mendarah daging. Kita, nih, saya nggak bilang sampean, saya sendiri. Saya ini punya HP, itu ada aplikasi Quran 1. Ya. Kemudian di tas ada laptop, itu ada aplikasi Quran 2. Ya, ada Quran plus terjemah 2. Kemudian saya punya Quran saku yang biasa saya gunakan kalau jalan keluar rumah, itu Quran 1. Quran saku 1, 4. Di rumah itu ada Quran yang gede, ya, 1. Lihat, saya sendiri 1 orang punya 5 Quran, Mas. Dan insya Allah nggak cuma saya saja. Kaum muslimin sekarang mungkin ada 5 Quran pada dirinya, tapi hasilnya apakah menjadi generasi Quran? Jauh, Mas. Ketika kita lupa bahwa Al-Quran itu nggak cuma dibaca, nggak cuma dihafalkan, tetapi juga difahami kandungannya serta diamalkan. Sehingga kedekatan emosional kita dengan Al-Quran, yaitu firman Allah, ya sebatas sampul. Ya, sebatas sampul. Maka kalau nggak diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita nggak percaya cerita ini. Imam Ahmad di dalam musnad beliau, ya, oleh anak beliau dijadikan buku itu, Imam Ahmad meriwayatkan dulu, ya, ada 2 sahabat. Yang satu Ammar bin Yasir, yang satu adalah Abbad bin Bishr. 2 sahabat ini menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jihad di salah satu peperangan. Setelah selesai perang, dalam kondisi istirahat perang, malamnya mereka berjaga. Mereka harus berjaga. Ya, jadi tim mujahidin istirahat, berdua ini berjaga. Berdua ini kemudian saling ngobrol kan. Kalau kita dua-duanya berjaga, nanti ngantuk bareng, ya kan? Kalau dua-duanya melek, dua-duanya ngantuk, ya ngantuk bareng kalau melek bareng. Akhirnya sudah, Ammar, kamu tidur dulu saja biar saya menjaga. Kalau saya sudah ngantuk, ya, maka nanti saya bangunkan kamu yang ganti jaga. Deal. Akhirnya Abbad yang menjaga, Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Adapun Ammar tidur. Yang namanya sendirian berjaga, nggak ada gawean, ngapain? Sholat sunnah, qiyamul lail.
Maka Abbad pun akhirnya sholat qiyamul lail, kemudian membaca ayat-ayat Quran, surat-surat. Itu dari jauh, ya, ada panah masuk ke tubuhnya, jelek, nggak gerak sama sekali. Dia terus baca, panah lagi, jelek, terus, ya, nggak berubah dalam posisi sedang membaca Quran di tengah-tengah sholat malam, sampai mulai sadarnya ketika, ya, darah sudah banyak mengucur dari panah-panah yang menghujam dirinya, sampai akhirnya, namanya orang kalau keluar darah banyak mau pingsan kan, akhirnya kemudian menarik tubuhnya Ammar bin Yasir dan membangunkannya. Dan betapa kagetnya Ammar bin Yasir melihat Abbad sudah hampir tergeletak. Wahai saudaraku, kenapa nggak bilang dari awal kamu sedang dipanah? Jawabannya Abbad, aku tidak suka memutus kelezatanku di dalam membaca Quran saat sholat. Ini di kita sekarang mungkin sesuatu yang mosok ada cerita kayak gitu. Buktinya dulu ada, Imam Ahmad meriwayatkan hadisnya, cerita ini. Abdullah bin Zubair, ya, atau salah satu dari anaknya Zubair bin Awwam, itu ketika kakinya sakit dan dokter saat itu meminta untuk diamputasi, ya, amputasi berarti harus dibius. Biusnya, ya, tentunya dulu dengan khamr nggak boleh, haram, nggak mau. Ya sudah, dengan beberapa ramuan-ramuan tertentu. Kata Ibnu Zubair, kalau saya menggunakan ramuan-ramuan tertentu, memangnya kenapa? Ya, engkau akan hilang kesadarannya. Ya, kayak orang fly kan, jadi hilang kesadarannya, dan saat itu nanti kita akan potong kaki. Ibnu Zubair gak mau. Enggak, saya tidak mau akalku hilang dari zikir kepada Allah. Lah terus gimana dokter? Ya bingung lagi, piye dibius khamr gak gelem, haram. Dibius pakai ramuan gak gelem, engkau gak sadar. Sudah, sekarang tujuanmu apa? Mengamputasi aku? Sudah, amputasilah. Lah gimana posisimu? Amputasilah aku di saat aku tahiyat akhir sholat. Maka Ibnu Zubair sholat, pas tahiyat akhir diamputasi. Dah, wis. Percaya ra percaya, ini ada sanadnya kisahnya. Ada nggak orang sekarang karena kedekatannya dengan Quran dan bacaannya, khusyuknya itu sampai seakan-akan dia terbius, nggak tahu apapun yang lainnya. Itu para sahabat, para tabi'in. Dan disitulah Allah menangkan mereka, Allah jayakan mereka dari situ. Maka kembali lagi, ketika kita semangat untuk membaca Quran, menghafalkan, harus semangat, tapi jangan lupa untuk mengkaji dan mengamalkan. Apalagi hanya untuk tenar-tenaran bacaan, suara merdu-merduan, nanti jadi imam. Nah, itu setan semuanya. Itu godaan demi godaan. Di zaman selepas wafatnya Rasul, selepas wafatnya Umar, itu ada sekte yang menyimpang pertama kali di dalam tubuh kaum muslimin. Namanya sekte Khawarij. Ya, sekte Khawarij. Dan Nabi selagi hidup beliau sudah memberikan kabar akan muncul orang-orang Khawarij. Tandanya apa kata Rasul? Yaqra'unal Qur'an. Mereka itu orang yang terus baca Al-Quran, tetapi Quran itu nggak sampai kecuali hanya hanajirahum, kerongkongan-kerongkongan mereka. Artinya nggak sampai hati, karena hanya sebatas baca, nggak tahu kandungannya, nggak mau mengilmuinya, nggak mau mengamalkannya. Tapi kalau nggak Quran nggak mau dengar mereka. Lagi-lagi Abdullah ibnu Abbas di zaman itu, ya, di zaman Ali bin Abi Thalib,
itu di perkampungan yang isinya 6.000 orang Khawarij. Abdullah ibnu Abbas masuk itu, yang beliau lihat apa? Tidaklah aku melihat kecuali mereka banyak sujudnya, siangnya puasa, malamnya tahajud. Tapi sekali lagi, itu semuanya hanya sampul. Ya, mereka sholat tapi nggak tahu kandungannya, ya sholat aja. Mereka baca Quran ya baca aja, tapi nggak mau mengamalkan isinya. Ya. Dan itu dicap sebagai sekte pertama yang menyimpang. Itu Quran, masya Allah, digemari. Kalau ada yang bawa nggak selain Quran, nggak bakal diterima. Kalau di zaman kita, ya dulu yang udah disesatkan oleh MUI, ada ingkarus sunnah. Sekte ingkarus sunnah itu, kalau nggak Quran nggak mau terima mas, tapi kalau disebutkan hadis, ya mereka nggak mau. Bayangkan, kalau hadis nggak mau, ya nerjemahkan, menafsirkan Al-Quran apa kalau bukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi perlu menjadi wacana bagi kita untuk menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sebatas semarak-semarak euforia saja, ya, tanpa mendalami kandungan dan mengamalkannya. Karena sahabat mencontohkan demikian. Kalau sudah terjadi, ya, Quran dibaca, dihafal, kandungannya diambil, diamalkan, sudah. Pada saat itulah insya Allah sedikit demi sedikit hadharah Islamiyah, peradaban Islam bangkit, mas. Ya, peradaban Islam bangkit. Kita ini nggak butuh banyak program dan aksi kok, yang anget-angetan enggak. Kita itu butuh istiqomah. Ya, istiqomah. Coba sekarang kajian pada hari ini berapa jumlahnya? Nabi itu membuka Madinah itu hanya 6 orang. Hanya 6 orang dipimpin sama Mus'ab bin Umair, dan 6 orang, 7 orang dari orang Madinah. Sudah itu tok. Kurang lebih 2 tahun jadi Madinah Darul Hijrah, ya, lokasi yang nanti menjadi tempat hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya taat kepada beliau. Ya. Dan 7 orang, 6 orang ini nggak banyak, aksi-aksinya nggak banyak. Maksudnya aksi-aksi yang ditenarkan, ya. Tapi setiap harinya istiqomahnya iya. Kalau kita belajar dari Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu, ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu, pemudanya, artinya pemuda yang ikut bersama Nabi Musa. Di Quran cuma di situ tok, mas, nyerempet tok fatahu, wonge sopo nggak diterangkan, sejauh mana nggak diterangkan. Al-Quran cuma ada di surat Al-Kahfi ayat 60 itu, nyerempet tok, dompleng ke Nabi Musa, tek, fatahu. Lah kita tahu sejarahnya dari mana? Dari hadis Rasul. Ya, ternyata pemuda itu adalah Yusha bin Nun radhiyallahu alaihi salam, yang nantinya menjadi nabi setelah masanya Nabi Musa alaihi salam. Tapi dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa udah jadi nabi, ada namanya. Ini bocah, ini remaja, dalam Al-Quran hanya disebut fatahu, hanya nempel, ngancani Nabi Musa. Ya, tapi lihat aksinya nantinya, ketika sudah Nabi Musa sudah selesai, maka Yusha bin Nun mampu membawa seluruh Bani Israel untuk masuk wilayah Palestina. Yang 40 tahun Nabi Musa belum berhasil, gurunya nggak berhasil, muridnya akhirnya mampu sukses. Kan nggak ilmu bem salah bem sulapan, enggak mas. Ya karena selama 40 tahun Yusha digembleng, berjuang. Ya munculnya baru setelah Nabi Musa itu baru mulai dikenal. Artinya pemuda dari kaum muslimin itu nggak butuh viral-viralan, tuh nggak butuh mas. Ya kalau bahasa saya pribadi, nggak butuh antum harus punya akun Facebook, subscriber YouTube banyak, tuh nggak butuh. Tapi yang dibutuhkan adalah istiqomah antum di dalam memperjuangkan agama ini.
Ya, istiqomah dalam ikut kajian, istiqomah dalam sholatnya, istiqomah dalam wirid, zikir, doanya. Kemudian naik lagi istiqomah bikin kajian. Ya, mulai bikin kajian, bikin program mungkin tilawatul Quran, tahsinnya, tajwidnya, terus naik level. Gak ada yang tahu siapa antum, tapi terus aslinya di balik antum gak punya akun, gak ada orang yang kenal, tapi pahala demi pahala itu mengalir seperti Yusha bin Nun. Bahkan ketika nantinya mengantar Nabi Musa berguru ke Nabi Khidir, ya, ketika waktu siang itu ati ghoda'ana, Yusha, pemudaku, santriku, ya, siapkan bekal makan siang kita. Di antara ahli tafsir menafsirkan kira-kira bekalnya apa, Mas? Bekalnya apa? Di lautan loh ya. Kira-kira apa masakannya? Di lautan itu. Nangkep tuna bisa. Salmon akeh, Mas. Tapi di antara ahli tafsir menafsirkan saat itu bekalnya Nabi Musa dengan Yusha hanya samakun mumalik. Ikan asin, ikan teri diasinin gitu, Mas. Ikan kecil yang diasinin. Ya, kok bisa? Karena Nabi Musa sedang mengajarkan kepada Yusha ketawadhuan di dalam belajar. Kita ini kalau menuntut ilmu, gak usah sok-sokan, Mas. Ya, gak usah sok-sokan, gak perlu kita mewah-mewahan, tak butuh tawadhu, butuh zuhud, butuh qanaah. Ya, anak baru belajar kok malah pengen makanan yang mewah, pakaian juga harus bagus, malah nggak jadi. Nabi Muhammad mencetak ahlus sufah, orang-orang yang tidur di masjid itu orang-orang miskin semua itu, miskin mereka, tapi kaya ilmu karena menemani Rasul. Di zaman Umar sebagian mereka jadi gubernur, jadi pemimpin biasa. Awalnya berjuang dulu. Ya, jadi kalau memang dalam masalah menuntut ilmu, emang nggak usah mewah-mewahan. Malah kita dibutuhkan kesederhanaan. Tapi kaya di dalam ilmu, mewah di dalam kerajinan, mewah di dalam semangat itu memang perlu. Tapi kalau hidupnya kesederhanaan. Inilah yang membawa seluruh para ulama dalam Islam, yang nantinya berjuang dan Islam jaya menang atas rahmat Allah melalui perantara mereka dan ditulis oleh sejarah sehingga kita tahu. Ya. Di Andalus, di Spanyol itu ada masjid, kan ada Istana Al-Hamra. Ya. Gini aja, Istana Al-Hamra dulu aja. Di bagian Istana Al-Hamra nanti boleh di googling, Mas, boleh di googling. Itu ada Lion Fountains. Silakan. Itu dari dulu ada 12 patung singa. Bu macan, bu singa. Penting lion gitu ya. Nah, itu ada 12. Patungnya itu mangap, cangkemnya mangap. Nanti bisa di googling kok ya, Lion Fountain gitu aja. Lihat. Lah, itu zaman dulu patung itu karena mangap ini tuh ada airnya, ada selangnya itu yang memancarkan air. Ya. Setiap waktunya, beda waktu, beda pancaran. Maksudnya, ini zaman belum ada jam. Kaum muslimin sudah ada kewajiban sholat, dan salah satu syarat sahnya sholat yaitu bersuci, wudhu. Maka di Istana Al-Hamra itu ada patung itu 12 itu. Jadi ketika patung ini menyemburkan air, salah satunya menyemburkan air sur gitu, berarti itu jam 1, Mas. Yang lainnya nggak ada semburannya itu, nggak ada semburannya. Kemudian ketika beda jam lagi, patung yang berikutnya nyembur, cur, berarti
jam 2 karena 2 patung. 2 patung. Kemudian beda jam lagi, nanti yang sampai ngecur lagi cur gitu. Jadi tiga singa akhirnya menyemburkan airnya. Oh, berarti jam 3. Kalau sore berarti waktunya asar. Maka kaum muslimin di wilayah tersebut langsung datang sekalian wudhu di air pancuran itu. Jadi itu sebagai penanda waktu sekaligus bisa untuk wudhu. Jadi sudah nanti kalau sudah 12 yang mengucurkan air berarti sudah jam 12. Nanti habis itu mati lagi, waktu jam 1 muncul lagi satu, itu terus. Bayangkan itu di zaman itu. Sampai akhirnya Ratu siapa itu Prancis itu namanya saya lupa. Ratu Prancis siapa namanya? Yang mengalahkan kaum muslimin itu nantinya ya nanti bisa dilihat lah. Yang penting Ratu Prancis. Intinya ketika kaum muslimin kalah, ya tentara salib mulai menguasai wilayah kaum muslimin, ya maka orang-orang Eropa sampai bingung. Jam singa tadi loh mas, jam singa tadi bingung kok iso enek koyo ngene. Akhirnya mereka mulai penasaran, dibuka bawahnya, budrek, mumet, piye carane sampai sekarang mangkrak. Balikin saja nggak bisa mas. Jadi terima bongkar nggak terima pasang bener. Ya, Ratu Isabella, lupa yang itu ya, Ratu Isabella. Ya, itu bukti nyata ya. Sekarang antum lihat itu. Ya, Lion Fountain itu sudah nggak bisa keluar lagi airnya. Ya, sudah bobrok memang. Padahal dulu itu termasuk keunikan dan dari kejayaan Islam wal Muslimin. Nah, di tempat yang nggak jauh dari situ itu ada masjid. Sekarang masih ada. Boleh jadi tempat wisata. Destinasi, termasuk destinasi religi. Itu di musim-musim tertentu kalau masih banyak anginnya, masjidnya itu wangi mas. Masjidnya itu wangi, bukan karpetnya ya, masjid dari dinding-dindingnya ini wangi. Bayangkan itu, coba sekarang insinyur mana yang bisa bangun. Jadi masjidnya itu wangi dari awal material itu dicampur dengan ribuan bunga mas, yang diprediksi sampai sekian abad harumnya itu masih awet. Itu kaum muslimin. Kita jaya dengan wikor itu kayak bangunan, kita pernah punya. Dan di masjid yang sama, ya di masjid yang sama kemudian diduplikasi sama masjid yang sekarang dulunya katedral dari masjid apa yang kemarin sempat viral, Hagia Sophia, ya Hagia Sophia itu diduplikasi terkait dengan suara pantulan. Ya dulu belum ada mix, belum ada pengeras suara. Jadi kaum muslimin itu bertebaran dalam menuntut ilmu, ribuan bahkan ratusan ribu. Itu kalau imamnya di sini, di tempat sini, ya kemudian ngisi di sini, itu jamaah bisa luar-luar, belum ada mic piye caranya mas. Coba bayangkan gimana caranya. Paling ya sistemnya getok tular, tutur tinular, 10 soft mendengar, ustadznya diem dulu, syekhnya diem dulu, baru 10 ini ke belakang menyampaikan, ya kemudian terus negatifnya yora barbar, waktu banyak kebuang kan. Maka di masjid, ya di masjid Andalusia itu masjidnya modelnya pokoknya sampai sekarang nggak perlu mikrofon. Jadi imam Allahu Akbar itu sampai luar itu bisa kedengar mas. Kenapa? Karena pantulan itu, sistem pantulan. Kaum muslimin dulu itu udah mikir sejauh itu mas. Gimana caranya dalam ibadah dimudahkan dengan teknologi yang ada, ya dengan teknologi yang ada. Akhirnya itu tadi
ada masjid harum, ada masjid yang masya Allah ya, bisa punya pengeras suara alami ya. Padahal yang namanya harum bagian dari syariat. Parfum minyak wangi itu bagian dari syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, di antara perkara dunia yang aku sukai adalah dua, atibu wan nisa, parfum dan istrinya. Artinya perempuan itu istri beliau, itu yang dicintai ya. Padahal jasadnya Nabi Muhammad itu sudah wangi, Mas. Jasadnya Nabi Muhammad itu sudah wangi. Abu Bakar sendiri yang meriwayatkan, tibta hayyan wa mayyita, ya Rasul, engkau itu wangi, aromamu hidup dan wafat pun jenazah Rasul itu masih wangi. Tapi beliau mensyariatkan umatnya untuk pakai parfum ya. Coba sekarang ya, kalau saya tanya ya, ini anak-anak muda ini, ibu kota parfum mana? Nah gitu guys, ini poin terakhir sebelum kita tutup. Ibu kota parfum mana? Dah, boleh lah googling, boleh ya. Ibu kota parfum. Sambil nari ya ibu kota parfum, sampean kalau beli minyak olive oil itu apa? Bahasa kita olive oil itu minyak zaitun yang best quality itu mana? Made in mana? Masa di mall-mall, best quality made in mana? Ya. Kalau dijawab Syam atau Palestina itu memang aslinya ya. Tapi kan di pasaran nggak seperti itu. Minyak zaitun terbaik kalau nggak Italia, Spanyol. Iya apa enggak? Kalau nggak Italia, Spanyol. Bayangkan Mas, dari mana Spanyol itu punya zaitun? Kecuali ketika Islam sudah masuk di sana. Jadi dari Syam itu dibawa oleh kaum muslimin, zaitun itu pohonnya, benihnya tandur di Spanyol, di Andalusia, di Eropa ditandur. Dan saat itu Spanyol itu sedang krisis-krisisnya. Maka kaum muslimin mulai memakmurkan Spanyol dengan adanya zaitun. Ya, berarti zaitun itu aslinya produk Syam, salah satunya dari Palestina. Tapi kalau antum belanja di supermarket mall besar, zaitun, olive oil best quality kalau nggak Italia, Spanyol. Padahal itu siapa yang bawa? Islam, muslimin. Ya, sampai sekarang ini di Spanyol itu boleh lagi di googling ya. Sekarang kan ilmu kita ilmu googling Mas ya. Kadang tak ceritanya kadang rapodo ngandel ya Mas. Dikira ora percaya padahal ini sanad semuanya. Spanyol itu kalau ada jalan lurus nih, kemudian ada pohon zaitun siji. Coba Mas, gimana? Lihat nanti di googling. Itu pohonnya ditebang apa jalannya seminggu? Jalannya yang belok. Jadi kalau bikin jalan baru itu bikin ketemu pohon zaitun, bukan zaitun ditebang, jalannya seminggu. Mereka berterima kasih dengan zaitun. Coba kita ketika membangun jalan baru, wes randeleng apa kabeh babat. Ya, semua sumber daya alam habis. Ya, iya apa enggak? Orang kafir aja masih punya terima kasih sama zaitun. Lah kita, masya Allah. Coba tadi udah ketemu Mas, ibu kota parfum Prancis ya. Prancis, kok bisa Paris loh? Kok bisa-bisanya? Padahal ya, ketika Tariq bin Ziyad dan bala tentaranya dulu itu ya, bala tentaranya dulu masuk Eropa itu perangnya, tahu perangnya gimana? Kalau pedang-pedangnya itu nggak masalah, mereka menutup wajah mereka dengan sorban-sorban. Sebelum itu mereka guyur badannya dengan parfum. Tahu alasannya? Karena tentara salib, orang-orang Eropa itu badek kambune Mas. Jadi bukan masalah kelihayan pedangnya. Awal mambu kira kuat, mujahidin kaum muslimin tuh bingung gitu. Badek-badek kambune malah rasido perang ini ya. Akhirnya mereka tutup
sambil gelontorin minyak wangi sebanyak-banyaknya. Itu ada dalam sejarah. Makanya tadi saya tadi udah sempat ngulik Isabella ya. Isabella itu lihat ya, biografinya itu dia sebutkan sendiri, saya mandi seumur hidup 3 kali. Ya. Kapan? Saat baru dilahirkan, ketika dibaptis, sama menikah. Wis kuwi tok Mas. Kuwi pratune apa meneh rakyate. Ratunya aja mandi seumur hidupnya 3 kali. Makanya ketika saat itu Prancis, London, jalan mereka itu antara kotoran kuda sebagai kendaraan ya, kuda, keledai, ya, domba, sapi dengan kotoran manusia nggak ada bedanya. Karena mereka nggak mudeng MCK, mereka nggak mudeng toilet. Oleh karenanya di zaman itu manusia ketika keluar rumah ben gak ngidek telek, mbuh kuwi telek kewan, teleke dhewe, makanya mereka memakai sendal atau sepatu high heel. Ya, sepatu berhak Jadi tahu Mas ya, asal usulnya high heel itu dari mana dan untuk apa? Kalau sekarang high heel dibilang, "Oh, ini seni, fashion." Lah Mas, biyen ki ben ora ngidek telek. Ya, itu makanya. Ya, itu. Makanya ketika Islam datang memurnikan semuanya, mengharumkan seluruh Eropa, London, Perancis, sampai akhirnya dibikin ya pabrik minyak wangi di salah satu desa atau wilayah terpencil di Paris. Yang dari situlah kemudian sampai sekarang dikenal sebagai ibu kotanya parfum. Islam Mas. Tapi kembali lagi dari Al-Quran mereka mengawalinya, sehingga mereka pun akhirnya mampu menjayakan Islam dengan ilmu-ilmu dunianya itu sendiri. Demikian, semoga bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Aku qouli hadza. Ada yang bertanya? Kalau ada pertanyaan ya sudahlah. Bentar ya. Siapa yang bertanya? Ada enggak? Enggak ada kan? Nah, sudah. Baik. Semoga Allah berkahi dan rahmati kegiatan kita. Allah berikan istiqomah. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.